Ini soal responsibility atau tanggung jawab di hadapan Tuhan. Anda memakai baju efod. Makanya yang pakai baju efod gak boleh sungkan sama orang. Memang harus pakai hikmat untuk bicara. Gak sungkan bukan berarti boleh semena-mena. Gak sungkan bukan berarti boleh seenaknya. Tetapi Anda harus pegang prinsip kebenaran dimanapun Anda berada. Di tempat kerja, di mana-mana. Selama ada orang Kristen di situ, ada baju efod yang dikenakan. Ambil catatan sekali lagi ya, 1 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-27 sampai 36, budaya sungkan. Saya bacakan, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk pada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selama-lamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Budaya sungkan. Kita semua pasti ada rasa sungkan sama seseorang. Gak ada orang yang gak punya rasa sungkan. Kalau orang gak punya rasa sungkan itu mungkin binatang. Binatang pun bisa sungkan sama majikannya. Jadi sungkan itu sebenarnya gak apa-apa. Cuman ketika sungkan jadi berhala, di situ masalah. Karena kita ini sungkanan orangnya, terus terang. Budaya timur apalagi. Ya kalau budaya timur itu lebih ramah, saya ngerti, itu kelebihannya. Kalau budaya barat itu lebih cespleng. Langsung straight forward to the point. Itu enggak, banyak orang-orang Asia tidak siap digitukan, saya ngerti. Saya enggak ajarkan untuk kita jadi seperti orang barat. Saya tidak ajarkan kita jadi orang barat atau orang timur. Tapi menjadi orangnya Tuhan. Menjadi orang Tuhan kita enggak boleh sungkan. Sungkanan itu membahayakan. Kalau itu tidak kita kuasai, nanti keputusan-keputusan kita tidak akan objektif kemudian hari. Bukannya kita itu mencapai kehendak Allah yang terbaik atau yang sempurna seperti kata Roma 12, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kita nggak sampai ke situ sudah berhenti sampai perasaan. Karena terlalu main perasaan alias sungkan, kita tidak bisa membuat keputusan terbaik dalam kehidupan kita. Malah kadang-kadang bisa membahayakan. Perasaan sungkan itu bahaya loh, itu bisa menjerumuskan. Banyak orang dirampok
dari berkat Allah karena ada sungkan yang tidak sehat di hatinya. Dalam hal ini kita telah pelajari Eli sungkan sama anaknya. Bahkan sungkan sama familynya sendiri. Kok dia gak sungkan sama Tuhan? Kok sungkan malah sama anak-anaknya? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan murka. Tuhan gak suka. Tuhan merasa bahwa dia bukan lagi Tuhan atas hidupnya. Perasaan sungkan ini kalau sampai tidak kita kendalikan, iblis bisa memakainya. Gampang caranya untuk iblis itu menyetir kita ke arah yang salah. Kalau kita dihadapkan dengan setan yang mengkonfrontasi, langsung tengking saja. Tapi kalau dia masuknya lewat jalur sungkan, wah, setan biasanya akan berhasil agendanya dalam kehidupan kita. Saya ingin sekali menyampaikan ini sepanjang hari ini. Saya udah gumulkan sekian lama, iya enggak iya. Saya ngomong enggak hal-hal seperti ini ya, tentang telatan tadi. Dengarkan sendiri, itu bukan masalah cuman terlambat datang misalkan ke gereja. No, there is a spiritual problem in your life. Ada problema rohani dalam hidupmu. Kalau orang suka telat dan suka terlambat, bukan hanya ke gereja. Tapi apa saja dalam hidupnya. Orang yang gak pernah tepat waktu dan menghargai waktu. Saya pikir-pikir ya enggak ya. Penting gak ya sampai harus saya sampaikan di satu kebaktian gitu per topiknya. Tapi Roh Kudus yakinkan saya. Justru kalau kita mau bertumbuh, tangkaplah rubah-rubah kecil itu. Malah orang itu kan pikirannya garis besar haluan. Maunya kebangunan rohani. Tapi penyakit rohani yang kecil-kecil itu loh, yang perlu diperbaiki. Hal-hal itu yang perlu diluruskan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Saya ada memberikan nubuatan di ibadah-ibadah sebelumnya. Bahwa orang Indonesia dari tahun 2023 yang disebut kelam ini. Akan ada orang-orang yang dibangkitkan perkecualian. Tapi ya inilah. Apa yang saya sampaikan hari ini tuh harus meluruskan jalan bagi Tuhan. Lembah harus ditutup. Bukit harus diratakan. Termasuk yang suka rasa sungkan. Sehingga menomorduakan kehendak Tuhan. Padahal kita tahu loh kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup itu apa. Tapi karena sungkan kita gak berani melangkah. Karena kita takut berkata tidak sama orang. Kita mendingan berkata tunggu sama Tuhan. Tunggu ya Tuhan, sabar. Sama seharusnya sama Tuhan yang kita langsung melangkah. Kita malah tunda karena sungkan sama orang. Keputusan kita pun jadi salah. Padahal kita gak bermaksud bersalah kepada Tuhan. Tapi karena rasa sungkan. Saya merasa nanti ya, kalau kita gak cepat divaksinasi soal ini, tahun-tahun ke depan semua janji Allah itu begitu indah. Jangan-jangan akan gugur di dalam hidup Anda, karena setan pakai satu jerat namanya takut akan manusia. Tahukah Anda, Alkitab mengatakan takut akan manusia adalah jerat, dan itu adalah musuh Allah. Bahasa luasnya sungkan, bahasa gamblangnya takut sama orang, lebih takut sama orang daripada takut sama Tuhan. Seorang abdi Allah, ayat yang ke-27, datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Coba pahami, Eli itu adalah imam besar zaman itu. Jadi dia itu imam wahid nomor 1 di negeri itu. Versus siapa? Melawan seorang abdi Allah yang datang kepadanya. Abdi Allah ini pun no name brand, gak ada namanya. Kita gak tahu dia itu siapa, dari mana. Wajahnya seperti apa, usianya berapa, pelayanan ministrinya itu kayak apa. Kita gak tahu sama sekali. Saya waktu renungkan ayat 27, kalau Eli kita tahu. Seorang abdi Allah datang kepada Eli. Seorang abdi Allah. Udah gitu aja. Seorang hamba Tuhan. Saya jadi mikir apakah ini kebetulan ya. Kalau Tuhan mau catat namanya kan bisa. Masa Tuhan tidak akan wahyukan. Tapi Tuhan memilih untuk menjadikan orang ini misterius. Supaya kita bisa menaruh diri kita pada orang itu.
bahwa pada dasarnya kita semua ini yang mengaku dirinya Kristen, kita semua adalah abdi Allah. Kita bukan hamba manusia. Kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. So, our allegiance, ultimately our allegiance is to the Lord dalam bahasa Inggrisnya. Berarti pada akhirnya kesetiaan kita itu pada Tuhan. Bukan pada manusia. Ini juga tidak membenarkan orang-orang yang berkata, aku tidak mau dengarkan orang, aku cuma dengarkan Tuhan. Itu orang ngawur, biasanya orang gitu trauma dan kepahitan. Enggak. Aku gak perlu setia sama gereja. Gereja mana? Aku tak pandang dari gereja mana. Aku gak perlu setia bahkan pada company mana. Coba bayangkan, ada orang berkata, aku gak pandang dari gereja mana. Kerja aja perlu ada office-nya. Email aja, meskipun elektronik ada address-nya. Enggak. Coba, mana ada orang mau mempekerjakan orang yang kayak gitu sifatnya. Di hire satu company, dia berkata, aku gak peduli, aku setianya hanya pada Tuhan, gak pada bosku. Ada Tuhan di atas bosku. Ya sudah, silahkan sana kerja sama Tuhan. Kalau orang lagi marah kan gitu kan, ya sudah gak usah kerja di perusahaan saya. Di perusahaan ini ada peraturan. Anak muda yang memberontak juga bisa bilang begini kan, aku gak dengar papa mama, aku cuma dengar Roh Kudus. Waduh, orang muda gitu cari mampus. I don't think so ya, saya rasa kita perlu tertib ya iman kita ya. Tertib ya. Cuman saya mengatakan ini dengan sangat jelas. Pada akhirnya. Meskipun kita perlu saling menundukkan diri. Dan menundukkan diri pada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Apalagi otoritas yang baik. Sedangkan hamba yang bekerja pada majikannya aja, kalau majikannya garang. Kita tetap harus tunduk sepatutnya. Kecuali kalau kita disuruh berbuat jahat. Kita harus taat. Apalagi kalau majikan kita adalah saudara seiman. Terlebih lagi bukan? Saya ngerti, kita perlu saling menundukkan diri. Tapi pada akhirnya dan pada dasarnya, dasar itu alfa, akhir itu omega. Our allegiance atau ketaatan kita, kesetiaan kita itu reservasi RSVP to Christ Jesus our Lord and His Word. Kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan pada firman-Nya. Gak boleh kita karena sungkan kita menyembah berhala. Karena sungkan sama papa mama. Ada fine line-nya. Ada yang namanya garis yang jelas di atas pasir dan pantai itu. Draw the line on the sand. Jangan sampai kita jadi orang yang suka memberontak dan membangkang. Iya, saya ya kalau perkara-perkara yang gak prinsip saya ngalah kok sama orang sungguh. Ya udahlah, oke lah, hahaha, gak apa-apa. Tapi kalau prinsip, saya kaku. Metode, saya fleksibel. Tapi kalau metode mulai menjadi, metode mulai mengkompromikan prinsip yang saya pegang teguh, nah metode itu harus pergi. Saya harap kita mengerti bahwa kitalah abdi Allah tanpa wajah, tanpa nama di ayat 27 ini. Mengingatkan kepada kita that we are all servants of God. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah. Itulah artinya kata abdi Allah. Dan bahwa kita adalah abdi berarti kita punya kesetiaan berujung pada Tuhan. Bermula dan berakhir pada Tuhan. Tidak boleh sungkan yang salah. Sungkan dan segan yang baik pertahankan. Tapi kita harus taat pada firman lebih daripada sungkan sama orang. Ayat 28, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel. Menjadi, sorry ya, sebentar ya. Ayat 27 kan abdi Allah ini mulai buka bicara. Dia mulai tegur dan kritik Eli. Gak ada orang yang tahu kejahatan anak-anak Eli. Ada sih, orang Israel tahu. Tapi ini kan dia bernubuat tentang isi hati Eli. Kalau kejahatan anak-anak Eli sudah jadi gosipnya jemaat. Bukan gosip malahan, berita beneran. Tapi kalau Eli gak didik mereka, Eli belum negur mereka, itu kan jemaat gak tahu. Jemaat kiranya Eli pasti sudah menegur anak-anaknya tapi gak mempan. Tapi hamba Tuhan ini tahu, kamu gak negur kamu. Kamu gak negur kamu.
Kamu belanin keluargamu lebih daripada Tuhanmu. Nah ini masalahnya di sini. Nah perkataan abdi Allah ini dicatat. Sekarang ke ayat 28 lanjutan. Dia ngomong apa? Dan aku mewakili Tuhan. Aku ini Tuhan. Aku telah memilihnya dari segala suku Israel. Menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Dan membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu hai Eli kata Tuhan, telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Abdi Allah ini mengingatkan kembali, misalkan kalau kita teken kontrak, pada waktu kita bekerja pada sebuah perusahaan, kita kadang-kadang perlu referensi lagi atau kita perlu buka-buka lagi anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya. Entah itu organisasi atau kontrak kerja Anda. Klausalnya itu loh. Yang Anda tanda tangani itu loh, coba lihat, oh iya, adakah di dalam kontrak itu kewajiban tertentu atau hak Anda apa? Waktu dibacakan, Tuhan ingatkan lewat mulut abdi Allah ini yang menegur Eli yang lebih senior dari dia. Tentunya si abdi Allah ini tidak kurang ajar, ada cara untuk menegur pemimpin. Kalau menegur papa mama, beda dengan kalau Anda menegur teman ya, nggak boleh disamakan. Caranya harus kita menegur seperti seseorang menegur orang tua. Sekalipun bukan orang tuamu, kalau kita menegur orang yang lebih tua itu beda. Pemilihan katanya, tapi jangan kita kompromikan message atau pesannya. Menegur pemimpin juga sama, Alkitab mengajarkan dengan sangat gamblang. Yesus mengajarkan kalau menegur saudara seiman itu 4 mata. Lalu habis itu 6. Kalau nggak mempan bawa kasusnya ke gereja itu berarti libatkan pemimpin formal. Pemimpin rohani yang ditahbiskan. Tapi Paulus juga bagus. Dia tambahkan begini. Janganlah engkau entertain, do not entertain. Janganlah melontarkan tuduhan pada seorang pemimpin tanpa 2 atau 3 orang saksi. Ini bukan gosiper ya, kalau dimanipulasi ya bisa. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada di atas kita, kalau kita ada masalah, kita harus berdoa dulu. Hati kita pastikan bukan karena kita itu kepahitan, marah, mau balas dendam. Lalu kita ajak orang yang bisa tanggung jawab, 2-3 orang saksi itu bukan saksi dusta. Tapi orang-orang yang juga mungkin melihat hal yang sama untuk kita dengan lembut coba tegur pemimpin di atas kita. Kau jangan begitu. Lalu habis itu berharap supaya dia mendengarkan. Gak mempan 2-3 orang, 3 saksi. Sama nanti kembali ke nasihat Yesus. Dari Paulus balik ke Yesus. Bawa kasusnya kepada kepemimpinan yang lebih sah. Gak bisa sembarangan ya. Makanya orang itu gampang-gampang suka menuding pemimpinnya, pemimpin rohani, hamba Tuhan itu gak boleh, itu gak sehat. Hamba Tuhan tidak above the law. Hamba Tuhan tidak jadi untouchable. Atau orang yang tak terjamah, orang yang di atas hukum Taurat. Siapa di atas hukum Taurat? Yesus aja pernah di bawah hukum Taurat untuk menggenapinya. Siapa kita? No, tapi ada caranya. Gak gitu caranya. Menggosip itu bukan cara Tuhan. Memfitnah, kepahitan, bukan cara Tuhan. Ada jalur yang sah. Bukankah kita semua saling menjaga? Kalau memang ada yang salah, di rumah Tuhan gak bisa disembunyikan selamanya. Pasti ada jalur. Karena Tuhan punya arteri. Maksudnya semua seperti di jantung kita itu ada saluran-saluran itu. Kalau ada satu yang blok, Tuhan itu masih punya saluran yang lainnya. Tuhan tidak akan menutup jalan. Karena di dalam rumah Tuhan yang memerintah bukan pendeta. Di perusahaan yang memerintah bukan bos, ada hukum negara. Bahkan di atas hukum negara ada hukum moral. Di dalam rumah Tuhan yang memerintah adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Saya jelaskan ini supaya kita sehat. Supaya tidak ada satu lagi yang menjadi jatuh korban sebagai korban kepahitan. Kalau sampai orang kepahitan itu salah sendiri. Sungguhan itu salah sendiri. Orang bisa salah membuat kita kepahitan. Tapi kalau sampai kita kepahitan, kita terjadi blockage atau terjadi congestion atau terjadi penyumpatan lalu kita mati. Itu karena kita gak check up. Padahal mestinya bisa ditanggulangi. Kalau sampai orang kepahitan mati rohani, itu salah sendiri. Itu bukan salah siapa-siapa. Di dunia ini pasti ada orang salah kok. Di gereja juga ada. Tapi kalau sampai sana mati rohani gara-gara itu salah sendiri. Nah, coba saya jelaskan hal-hal ini supaya kita mengerti. Dan dalam job deskripsi Tuhan atas seorang imam, abdi Allah ini mengingatkan Eli. Mengingatkan sekali lagi,
lu lupa gitu ya. Apakah engkau lupa kontrak kerjamu? Saya baca lagi ayat 8, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Kata imam di sini itu artinya one who leads others in the right spirit and in the spirit of truth. Kata imam di sini artinya kita itu imamat rajani. Bukankah akulah bangsa yang terpilih, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Kita semua itu imam. Meskipun tidak semuanya pendeta. Kita semua itu imamat rajani. Kita anak raja. Anak sekolah minggu pun tahu. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kita ini imam. Berarti kita punya satu cuil tanggung jawab. Masing-masing kita itu ada porsinya. Untuk memimpin orang lain ke dalam kebenaran. Dan dalam roh yang benar pula. Paham maksud saya? Itu yang dimaksud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu jangan hanya menyembah Tuhannya. Setelah kau sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, jadilah pengaruh yang benar bagi orang lain, bertindaklah yang benar, berkatalah yang benar, pimpinlah orang lain dalam kebenaran. Kitab Daniel berkata orang yang demikian akan bersinar seperti bintang di langit suatu hari, yaitu mereka yang menuntun bangsanya. Bukan penginjil besar, orang yang menuntun orang lain atau sesamanya ke jalan yang benar. Roh yang tinggal di dalam diri kita adalah roh kebenaran. The spirit of truth. He who leads us into all truth. Dia yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Gak mungkin kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, lalu kita toksik kepada orang lain. Itu roh jahat. Minimal kedagingan orang berdosa yang tidak ditaklukkan oleh Roh Kudus. Adam dan Hawa hidup lagi berarti. Padahal sudah mati waktu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan aku telah memilihnya. Kata abdi itu kepada Eli. Kamu ingat gak Bapak Eli? Tuhan berkata kepadamu, aku telah memilihmu dari segala suku Israel. Aku telah memilih nenek moyangmu menjadi imam bagiku. One who leads others in truth and with the spirit of, in the right spirit. Seorang yang memimpin orang lain dalam kebenaran. Imam. Oke, imam. Perhatikan kata imam. Imam itu juga seorang yang berdiri antara dua sisi. Itu imam. Kalau kita tidak menjadi imamat rajani hari ini, kita nggak bisa berdoa syafaat. Doa syafaat itu apa? Bukan doa yang fasilida. Enggak, kalau Anda hari ini mendoakan suamimu untuk bertobat, Anda sudah menjadi imam bagi dia. Kalau Anda mendoakan anak-anak Anda supaya jadi orang, lalu sekarang apa kalau bukan orang? Gorila berarti. Berarti Anda jadi imam. Kalau Anda mendoakan papa mama Anda supaya pekerjaannya diberkati, Anda jadi imam. Imam itu berdiri di antara dua sisi, berseru kepada Allah untuk orang itu. Saya kasih contoh, saya minta 2 orang aja berdiri di sini. Ayo, satu kanan, satu kiri. Cepat-cepat, siapa yang berani dari sebelah situ satu, sebelah sini satu. Lekas. Oh iya, oke. Thank you ya. Imam ya. Oke. Coba sekarang tunjuk ya, imam yang mana ya. Oke, kita imam. Imam itu yang tengah pokoknya. Kita switch sekarang. Kamu switch sama saya. Imam yang mana? Pokoknya yang tengah itu imam. Switch sama saya. Terus kamu switch sama dia. Imam yang mana? Yang tengah. Oke, balik saya. Imam yang tengah. Tapi kata imam itu tricky. Kalau saya ini dari dua sisi, apa saya boleh pelin-pelan? Apakah saya boleh berat sebelah? Seperti papa mama sering kali pilih kasih. Boleh nggak? Nggak boleh. Misalkan saya imam. Saya imamnya siapa? Harus jelas saya diutus dari sisi mana. Misalkan ini Tuhan, ini manusia. Saya itu imam, berarti saya itu diutus dari sini. Berdirinya nggak sama sisi begini, berdirinya ke sini. Ya, Tuhan kan selalu cari manusia. Saya itu imam, dulu saya begini, sekarang saya sudah diselamatkan, sekarang saya berada di sisi Tuhan. Makanya ada ayat, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Berarti kita sepihak sama Tuhan. Nah, meskipun saya berdiri di tengah, saya orang kedua-duanya, saya lebih orangnya Tuhan yang mengutus saya.
Saya itu bukan imam bonjol. Saya itu imamnya Tuhan Yesus. Meskipun saya berdiri persis in the middle, saya lebih banyak milik dia daripada milik dia. Karena dia yang memiliki saya. Dia yang mengutus saya. Kata imam itu gak persis di tengah. Kata imam itu berarti you imamnya Tuhan lebih daripada you imamnya manusia. Meskipun manusia juga memiliki saya. Jadi misalkan kalau saya lagi ngobrol sama Tuhan seperti ini, kamu tepuk-tepuk dong, kamu ada butuhan. Doakan aku ya. Lagi tepuk lagi. Kamu kok sungkan-sungkan tepuk, gak apa-apa lah. Ya. Doakan aku ya, doakan aku. Saya bisa menjadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan bicara sama Tuhan. Tentunya sampai kapasitas tertentu. Kalau orang itu 100% bergantung sama saya, itu namanya cult, itu namanya aliran sesat. Saya nggak bisa jadi juru selamat. Tapi up to a certain point, sampai measurement atau sampai takaran tertentu, saya berguna dalam hidup orang ini untuk membimbing dia ke Tuhan. Bahkan untuk mendoakan, doakan aku ya. Saya bisa ngomong sama Tuhan. Waktu saya ngomong sama Tuhan on behalf atau mewakili dia, saya orang siapa? Saya orangnya dia. Nanti Tuhan juga bisa tepuk saya, tepuk lagi, tepuk. Beritahu dia supaya sungguh-sungguh mencari aku, jangan setengah-setengah. Saya beritahu dia, berarti waktu itu waktu saya beraksi seperti ini, saya orang siapa? Saya utusan Tuhan. Jadi bisa vice versa, bisa ping dan pong, bukan plin dan plan, bisa ping dan pong. Jadi saya milik dua-dua, tapi kalau dibredelin, sungguhan saya ini milik siapa? Sorry ya, saya miliknya Tuhan. Makanya gak boleh sungkan. Tetap harus berat sebelah. Saya harus lebih sungkan sama yang ini di sebelah kanan saya atau kirimu daripada itu. Disinilah banyak orang Kristen gak tahu menempatkan diri di dalam kehidupannya. Mereka lebih sungkan seringkali sama yang sebelah sini. Tuhan dikorbankan. Gak bisa. Imam itu orang keduanya. Yang namanya imam itu berarti dia itu orangnya Tuhan. Dan dia orangnya orang. Tapi sekali lagi kalau dibredelin tuh bahasa saya. Sampai ke spare part-nya. Ketahuan deh barcode-nya itu Tuhan. Makanya itu gak boleh pelin-pelan. Terima kasih. Makasih. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Thank you. Saya kasih sebuah ilustrasi tadi. Makanya di dalam segala kondisi keadaan di hidupmu, termasuk ketika dalam tekanan, remember, you orangnya Tuhan. You orangnya Tuhan. Bahkan lebih daripada orangnya papa mama. Saya ngomong gini harus konsekuen, saya punya anak loh. Berarti anak saya itu harus selalu berada di sisi Tuhan lebih dari sisi saya. Makanya saya lebih baik jangan berseberangan dengan Tuhan supaya saya tidak kehilangan anak saya. Iya dong. Jikalau seseorang mau ikut aku tidak membenci ayah ibu, itu bukan berarti disuruh Tuhan untuk membenci mereka. Tapi kasih pada Tuhan itu jomplang kalau dibanding kasih sama mereka. Jomplangnya itu seperti benci sebelah kiri, yaitu orang tadi, dan cinta pada Tuhan. Beda. Sama Tuhan itu tanpa syarat, mutlak cintanya. Sama manusia itu masih menguji. Hari ini saya berdiri sebagai imam juga waktu saya berkhotbah atau sebagai gembalamu, saya orangmu. Bayangin kalau Anda sekarang taruh gembala yang tidak bisa mewakili Anda. Gembala yang tidak bisa empati dengan Anda, yang tidak ada kemiripan. Makanya alangkah indahnya kan. Misalkan kalau Tuhan hari ini mau melawat Indonesia, Tuhan pakai orang Indonesia untuk pimpin orang Indonesia. Karena orang Indonesia lebih mempan sama orang Indonesia. Orang Indonesia lebih merasa relevan sama orang Indonesia. Jadi saya orang Anda. Tapi terus terang, saya lebih orangnya Tuhan. Saya lebih orangnya Tuhan, meskipun saya hidup di jalan tengah. Nah, dalam keluarga Anda juga sama. Papa, mama, you orangnya Tuhan. Lebih daripada suami istri, meskipun Anda satu tapi tetap dua tubuh. Yesus itu hidup di dalam dirimu. In you. Mana lebih dekat? Sempat Anda dekat kan, mama sama anak itu bondingnya luar biasa, mau tahu kenapa? 9 bulan. Tapi Yesus sejak Anda 9 bulan lalu terima dia, atau 9 tahun, atau 19 tahun, Yesus selalu hidup di dalam dirimu. Bukan di dalam kandungan, dalam hatimu. Sama Yesus lebih cingmi, lebih intim itu sama Tuhan. Siapa yang bisa lebih dekat pada seorang suami daripada istrinya sendiri? Tuhan Yesus.
Siapa yang bisa lebih dekat pada seorang istri? Dalam hidup seorang istri lebih daripada dia dekat sama suaminya? Yesus. Makanya itu gak boleh. Gak boleh karena orang lain kita melanggar firman. Gak boleh. Karena tekanan suami. Gak boleh, suami jangan jadi batu sandungan, jangan jadi Ananias Safira dong. Kalau ada yang satu yang salah, minimal ada satu yang benar. Kalau bisa dua-dua benar sekalian. Jangan jadi Priscilla, jangan jadi Ananias Safira. Jadilah Priscilla, Aquila, partners in Christ. Bukan partners in crime. Bukan jadi partner atau mitra kejahatan. Tapi menjadi mitra kebaikan, mitra dalam Tuhan. Gak boleh. Kita gak boleh karena sungkan. Ini gak boleh sungkan sama anak. Kita gak boleh sungkan sama orang tua. Gak boleh sungkan sama saudara. Gak boleh sungkan sama mertua. Gak boleh sungkan sama menantu. Gak sungkan itu bukan metodenya, gak sungkan itu prinsipnya. Metodenya bisa tetap sungkan ya. Wah, saya sih gak suka bergaul dengan orang yang kurang ajar misal sama orang lain gitu. Wah, aduh lihat aja gimana gitu ya. Gimana? Saya rasa kita kebudayaan timur jauh lebih bagus. Lebih ada rasa sungkannya, ada kebudayaan menghormatinya itu kelihatan. Kelihatan orang tua kita berdiri gitu. Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah di barat. Waktu saya SMA lagi mau guru datang kayak apa kayak itu kaki di kelas itu dibolehin. Kalau di sini udah diputus kakinya mungkin. Meja di sekolah itu kaki diangkat dua gitu loh. Kaki menghadap gurunya lewat itu dia begitu. Saya nggak biasa dengan culture itu. Nggak akan pernah sekalipun saya dari kecil di luar negeri. I think this culture is better. Kebudayaan ini lebih mirip sama kebudayaan kerajaan Allah. Lebih mirip sama firman Tuhan. Tetapi budaya kita yang sungkanan itu lebih gak bagus. Makanya kebaktian terakhir nanti saya mau bicara tentang berterus terang. Meskipun bisa pakai kasih. Tapi banyak orang itu sekalipun hatinya ada kasih. Gak pernah terus terang namun selalu basa-basi. Gak pernah menyelesaikan apa-apa dan gak menjadi solusi. Saya rasa kita perlu memperbaiki yang salah. Mempertahankan yang benar. Dalam hal ini rasa sungkan orang-orang Indo itu berlebihan. Bahkan sampai berniat bersedia untuk melanggar firman atau menunda ketaatan. Berapa banyak di antara kita? Kita tahu Tuhan tuntun kita ke arah itu, tapi kita nggak bisa karena kita sungkan. Ayo coba, siapa yang rugi ujungnya? Yang Anda sungkani juga tidak akan bergeming, tapi Anda sendiri yang merugi. Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik. Nah sekarang kita lihat bahwa menjadi imam, ayat 28 lagi, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Tuhan bilang bahwa imam itu imamku, imam bagiku, garis bawah itu, imam bagiku, for me, my priest. Baru the people's priest, baru itu menjadi imamnya umat Tuhan. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Jadi tugas imam apa? Mempersembahkan korban di atas mezbah, membakar ukupan. Pertama, tugas imam itu membakar ukupan, berarti mendoakan. Jadi kita itu sedikit banyak mengemban tugas untuk mendoakan orang lain. Aduh, Pastor Philip, saya nggak berani doa, saya bisa guru kencing berdiri. Saya suruh doa, saya bisa kaku, saya ini grogi. Enggak sih, mendoakan itu ada dua tipe. Berdoa yang sifatnya dilihat orang, dan berdoa secara privat. Minimal kita semua harus belajar berdoa secara privat. Karena kita para imam itu harus membakar ukupan. Kalau kita mau sungguh-sungguh jadi imamnya Tuhan, harus belajar mendoakan. Belajar mendoakan. Boleh didoakan. Kita masukkan di dalam permohonan doa, please pray for me. Paulus pun masih lakukan dalam suratnya. Paulus loh ya, doakan aku supaya. Lalu dia berkata, lalu dia beritahukan apa saja kebutuhannya. Supaya waktu aku buka mulut, rahasia kerajaan sorga dinyatakan. Supaya aku bisa memberitakan dengan berani sebagaimana seharusnya. Paulus pun minta supaya dibebaskan dari binatang buas. Dari orang-orang yang tidak percaya. Paulus, jadi boleh gak? Tapi kita gak bisa bertumbuh dengan baik kalau kita gak belajar mendoakan orang lain. Belajar mendoakan orang lain. Karena waktu kita mendoakan orang lain, kadang-kadang Tuhan yang menjadikan kita imam itu akan membisikkan sesuatu. Gak tentu rahasia orang lain diberitahukan kepada kita. Gak tentu kita ready. Kalaupun Tuhan memberikan kepada kita sesuatu, mewahyukan sesuatu, itu pasti karena kedewasaan rohani kita sudah mencukupi. Tapi waktu kita mendoakan,
Paling tidak kita bisa menjaga langkah orang lain dan minimal menjaga langkah diri sendiri. Membakar ukupan dan memakai baju efod. Tugas imam itu membakar ukupan. Coba katakan membakar ukupan. Itu berarti mendoakan. Dan memakai baju efod. Memakai baju efod itu adalah bajunya imam, itu unik sih. Baju efod itu dibagi jadi 12. Bayangkan 12 kotak, itu 12 suku. Lalu di situ ada batu-batunya. Jadi zaman dulu itu mereka juga punya urim dan tumim. Urim dan tumim itu adalah seperti dadu atau seperti batu. Biasanya saya nggak pernah melihatnya, tapi itu sudah nggak ada dengan tabut perjanjian yang sirna. Ketika bangsa Israel mau meminta suatu petunjuk dari Tuhan, karena mereka belum punya Roh Kudus, maka batu itu akan menyala. Jadi bisa memberikan tanda yes or no. Enak ya kalau ada batu gitu ya. Jangan percaya batu sekarang ya. Roh Kudus ada di loh hati, sudah nggak ada di loh batu. Jadi kalau Anda lihat batu bisa nyala gitu segalanya, Anda diramal segalanya, itu bukan roh Tuhan, itu roh setan. Jangan cari yang gituan. Tapi kan Pastor Philip enakan dulu ya pakai batu gitu bisa. Gak enak, dulu itu pakai dadu. Anda gak bisa komunikasi dengan Tuhan. Tapi sekarang komunikasi kita luas sama Roh Kudus. Roh Kudus bisa tuntun kita, kasih tanda, bicara, kasih peneguhan lewat orang lain, lewat pengalaman. Dulu gak bisa, Tuhan seperti gak campur tangan. Karena manusia terpisah di perjanjian lama. Tirai itu belum dirobek, yang bisa masuk ke hadirat Allah hanyalah imam besar seperti Eli ini. Kita nggak bisa, jadi jangan iri dengan zaman perjanjian lama yang pakai batu, oke? Tapi baju efod itu gunanya dalam untuk menemukan kehendak Allah. Bangsa Israel tanya, perang nggak? Atau tahan? Maju nggak? Atau berhenti? Itu baju efod. Baju efod itu adalah syafaat, baju efod itu untuk menemukan kehendak Tuhan. Bapak ibu saudara, dalam segala tiap langkahmu, ingatlah sekalipun mungkin Anda adalah bayi rohani, Anda baru bergabung sejak Cekevan, baru dibaptiskan. Sekalipun Anda bukan pendeta, siapa bilang pendeta saja yang bertugas demikian. Imamat Rajani itu semua kita. Mungkin Anda tidak punya pelayanan apa yang signifikan di gereja, tapi Anda bagian dari gereja ini. Ingatlah, wherever you go, dalam satu ruangan, yang harus lebih dulu menemukan kehendak Tuhan. Baik atau tidak, boleh atau enggak, harus Anda. Jangan berseru, pendetaku mana? Pendeta ngajarin, pendeta melengkapi. Tapi Roh Kudus yang akan beserta. Dalam satu ruangan, Anda sama-sama pengusaha. Misalnya sama-sama dalam satu restoran, mungkin lagi ketemuan. Dalam satu restoran itu jangan pedulikan kanan kirimu. Kalau ada Anda di sana, ada imam di situ. Pastor Philip, masa aku serohani itu? Yes. Kalau belum serohani itu berarti kejarlah ketinggalanmu. Ini bukan soal posisi pelayanan. Ini soal responsibility atau tanggung jawab di hadapan Tuhan. Anda memakai baju efod. Makanya yang memakai baju efod tidak boleh sungkan sama orang. Memang harus pakai hikmat untuk bicara. Tidak sungkan bukan berarti boleh semena-mena. Gak sungkan bukan berarti boleh seenaknya. Tetapi Anda harus pegang prinsip kebenaran dimanapun Anda berada. Di tempat kerja, di mana-mana. Selama ada orang Kristen di situ, ada baju efod yang dikenakan. Untuk menemukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau dapatkan toolnya ya belajar di gereja. Nanti waktu Anda mulai praktek kerja yaitu di tempat kerja Anda. Praktekkan mana kehendak Tuhan. Meskipun kita gak bisa tahu persis ini kehendak Tuhan atau enggak. Paling tidak kita tahu apa yang berkenan dan apa yang bukan. Lanjut lagi ya, ayat 9. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah engkau kuperintahkan. Dan garis bawahi, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Sambil kau menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel. Perhatikan kata, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Anak-anak Eli ini ngapain sih? Anak-anak Eli ini tidur sama jemaat Tuhan di perjanjian lama. Ini anak-anak Eli. Ini repot, dari dulu sudah ada yang namanya anak pendeta yang salah jalan. Anak Eli ini, crime-nya 2. Money, duit. Jadi dia korupsi. Korupsi persembahan bait suci. Zaman itu persembahannya itu dalam bentuk daging dan sebagainya yang lemak milik Tuhan. Dia minta potongkan yang bagian itu. Mereka menggemukkan diri
dengan apa yang harusnya dikorbankan untuk Tuhan. Dan celakanya Eli tahu itu. Eli tahu. Kedua, mereka itu tidur sama jemaat di perjanjian lama. Mungkin janda-janda muda, mungkin perempuan-perempuan muda yang lemah imannya, yang kurang figur ayah. Atau bahkan yang memang sengaja, yang nakal, tapi juga ada yang jadi korban. Jadi Tuhan itu sebenarnya marah sekali apa yang terjadi, tapi Tuhan tunggu Eli. Eli gak berbuat apa-apa dan Tuhan kalimatnya begini. Mengapa engkau menghormati? Kata menghormati di situ artinya, kenapa kamu tidak menegur mereka? Tuhan gak suruh Eli menghentikan karena Eli terbatas. Tapi Eli tidak berusaha. Eli diam saja. Kata, kenapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Kata menghormati itu artinya, kenapa kamu tidak at least berusaha menegur mereka? Dan kenapa kamu takut menyinggung mereka? Bapak ibu saudara, contohnya misalnya kalau di kos-kosan Anda atau bukan kos-kosan, misalkan bahkan di rumah Anda, kalau Anda papa mama, Anda tahu anak Anda Samenleven. Anak Anda itu, apa ya bahasa Indonesianya, kumpul kerbau. Kumpul, kebo. Free sex, tinggal bareng. Anda melihatnya, apalagi kalau sudah jadi biasa, papa mama sudah lihat mereka bareng-bareng keluar kamar gitu aja. Satu kamar. Anda mesti ngomong sesuatu. Harus. Resiko, meskipun resikonya nanti itu ada, selama ada imam di keluarga itu. Kalau anakmu belum kawin, selama masih ada imam di keluarga itu, papa akan dijewer Tuhan. Yang dipandang salah papa mama, Anda mungkin tidak bisa hentikan. Mungkin kalau Anda beritahukan, Anda tegur misalnya, saya kasih contoh ilustrasi aja, mungkin dia marah atau dia keluar dari rumah. Mendingan gitu daripada Tuhan keluar dari hidupnya selama-lamanya. Kalau dari rumah Anda masih bisa syafaat, Tuhan kan masih tanda kutip seolah-olah berhutang sama kita seolah-olah. Seperti kita memiutangi Tuhan dengan membela namanya dan membela kekudusannya. Pasti ada pembelaan dan kita berkata, tolong difuri ya Tuhan. Please have mercy. Seperti Abraham loh masih punya posisi negosiasi sama Tuhan. Karena dia gak ikut-ikutan Sodom Gomora. Sodom Gomora itu kalau perlu, Tuhan bilang kalau masih ada 10, mana ada 10. Ternyata yang benar cuma 1. Tuhan selamatkan itu. Lot istrinya, 2 perempuan anaknya. Tuhan itu pasti berbelas kasih kepadamu kalau Anda benar dulu. Minimal kalau imamnya hancur semua masih ada 1 imam yang bersih. Posisi negosiasi itu ada. Pasti Allah berbelas kasih. Kalau Anda tidak kompromi. Kalau Anda orang tuanya, Anda lihat itu. Apalagi kalau itu di rumahmu, sekalipun rumah Anda besar. Anda harus buka mulut loh. Harus loh, itu tidak bisa pendeta loh. Karena pendeta menjalankan bagiannya. Saya buka mulut nih di atas mimbar gini, saya ngajarkan yang benar. Anda harus berkata, atau siapa? Atau mungkin malah anak Anda yang perempuan, siapa tahu sekarang kan zaman edan. Papa tidak setuju, papa mama tidak setuju. Kamu tinggalnya, dia kok gitu? Papa mama tidak setuju. Harus ngomong. Anda tidak ngomong untuk dia. Anda ngomong untuk menunjukkan ke Tuhan bahwa Anda adalah imamnya Tuhan. Bukan papanya dia. Gak bisa. Mungkin setelah pembicaraan emangnya mau gimana? Masa mau jambak-jambakan? Ya enggak. Ujungnya tetap keputusan pribadi. Tapi Anda harus berkata sesuatu. Misalkan kalau itu saudaramu satu kos-kosan. Lalu di kos-kosan itu dia selalu tinggalnya sama pacarnya sama-sama. Contoh aja, saya kasih contoh sembarangan ini. Anda harus buka mulut. Kalau itu adalah orang sembarang orang, teman kos yang bukan siapa-siapa. Ya udah apa boleh buat karena tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Itu bukan tanggung jawabmu. Kita kan gak bisa jadi polisi untuk seluruh dunia. Tapi kita harus jadi imam untuk orang yang kita kenal lebih dulu. Kita harus jadi imam yang benar untuk orang-orang yang sudah ada di dalam radius tanggung jawab kita sekalipun kita di bawahnya. Anda mesti ngomong. Atau sama adiknya. Pi atau nggak tahu siapa mana, mas atau gimana. Jangan gitulah. Dilihat orang juga nggak baik. Mungkin bahasanya nggak usah. Wah demikian firman Tuhan. Nggak perlu lah ya. Nggak sampai level itu mungkin. Kami bisa bilang tolong ya. Jangan gitu. Itu jadi batu sandungan. Anda nggak usah urusi di balik kamar itu terjadi apa. Nanti kalau terlalu dalam nanti gegerannya luar biasa. Cuma bilang itu jadi sandungan. Kau jangan, aku nggak mau campuri tapi don't do that. Mas jangan mas. Kamu urusi urusanmu sendiri. Ngapain urusan? Nah ya sudah, itu pikul salibmu.
Kalau kita nyuri, kita dipukuli sekampung karena kita maling ayam, itu bukan salibmu, itu salahmu. Tapi kalau kita berbicara kebenaran karena kita imamnya Tuhan, dan Tuhan akan berkata, lihat orang ini. Minimal waktu Tuhan mau hukum masmu, waktu Tuhan mau hukummu, hukum mungkin anaknya, kita berseru pada Tuhan berkat penyahutan. Mungkin itu term yang aneh. Tapi saya bisa nyaut loh. No Lord, remember me. Itu kokoku. Oke. Tapi kalau kita sungkan, diam saja seolah-olah setuju, padahal itu dalam radius kita dan kesaksian hidup kita, kita sendiri dalam bahaya kesaksiannya. Waktu kita menyahut, Eli saut anak-anaknya, Tuhan kata, enggak dengar. Nggak boleh sungkan sama Tuhan. Harus jelas. Saya berapa kali dalam kehidupan ini saya harus melakukan tugas yang sangat sulit dari Tuhan. Bahkan loh ya, terus terang saya beritahu. Saya buka rahasia ya. Bahkan pendeta pun bisa bolos loh soal begini. Bisa main aman. Nggak bisa. Saya mesti tanya. Saya mesti berbuat sesuatu. Bahkan pendeta pun bisa main aman, sudahlah. Jangan dikoyak. Jemaat baik-baik ini tambah banyak. Jangan diapa. Enggak. Misalkan siapa yang mau diberkati pernikahan di gereja kita. Nanti giliran saya memberkati misalnya. Saya mesti tanya, enggak peduli status, kedekatan keluarga dan sebagainya. Saya akan tanya, you sudah melakukan belum? Enggak enak kan ngomong soal seks gitu. Sorry. So saya enggak mau tumpang tangan lalu dituduh Tuhan. Bahwa saya malpraktek. Bapak ibu saudara, menjadi imam itu ada harga yang dibayar. Kadang-kadang disalah ngerti manusia. Tapi jangan, enggak apa-apa. Karena ayat ini yang terakhir aja, ayat 30 saya tunjukkan. Lalu saya kasih poin-poin sederhana untuk Anda bisa tahu kapan kita menolak orang. Kapan kita berkata iya, kapan kita berkata tidak. Kapan kita kompromi yang enggak apa-apa. Kapan kita harus tegas, fine line, garisnya jelas. Ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu, kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Kita baca bersama-sama yuk. Kalimat terakhir ayat 32, 3. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi lebih baik dihormati Allah daripada dihormati manusia. Karena dihormati Allah masih ada ronde berikutnya. Kalau Allah sudah hilang hormat sama kita, game over. Sekalipun sudah masih lanjut sama manusia. Eli, semua ancaman Tuhan ini gak terjadi di dalam masa hidupnya. Nanti Eli mati ketika tabut perjanjian itu kecuri. Waktu mereka bangkang bawa ke medan perang, diambilkan. Eli itu denger news itu, kabar buruk itu, Eli langsung terjatuh dan meninggal dunia karena badannya gemuk, lehernya patah, jatuh ke tanah. Eli matinya itu kayak orang stroke, orang-orang yang berkata, oh matinya jatuh di kamar mandi. Eli matinya begitu saja sia-sia. Dan semua anak-anak keturunan Eli memang akhirnya tak ada satupun sampai usia kakek. Satu-satu matinya itu termasuk pada zaman-zaman raja-raja nanti dibunuh sekian puluh, 70 kalau nggak salah. Langsung babat habis, hampir semua tuntas. Bapak ibu saudara, Tuhan berkata, you are game over. Hari itu, tak lama setelah itu, Hofni dan Pinehas, dua anaknya yang tidak ditegur oleh Eli, langsung ditegur sama Tuhan. Mending ditegur sama orang daripada ditegur sama Tuhan. Karena ditegur orang, masih peradilan. Ditegur sama Tuhan, sudah vonisnya tiba. Karena Tuhan gak butuh pengacara. Tuhan gak perlu jaksa pembela. Gak perlu jaksa penuntut. Tuhan maha tahu. Habis sudah. Habis. Lebih baik memang dihormati Allah daripada dihormati manusia. Saya kasih satu cerita ya, tentang bagaimana ada satu orang menghormati Allah. Ini bukan soal seksualita, ini soal tentang hal-hal lain. Dan tahun 1942, seorang orang British, orang Inggris bernama Eric Liddell. Dia pelari maraton jagoan, jadi dia punya produk unggulan adalah lari 100 meter.
Jadi lari 100 meter. Dia tahu kalau dia lari 100 meter di Olimpiade ini, kemungkinan besar dia bisa juara. Dan setiap atlet masuk ke Olimpiks, mereka percaya dulu bahwa mereka itu adalah kualitas A. Artinya mereka itu pasti bisa. Semua itu masuk ke gelanggang itu percaya mereka lah medali emas. Tapi kebetulan, ini zaman-zaman di Inggris tahun 40-an, ya, memang ada orang gak bisa kita berkata kaku, itu prinsip hidupnya. Dia hari Minggu pokoknya gak mau lari. Dia gak mau lari. Dia itu komitmen. Gak seperti banyak orang Kristen hari ini, kita itu gak terlalu komitmen bahkan ke gereja. Kita nggak gereja kan, aku tak pandang gereja di mana-mana. Aku tak pandang dari gereja mana, gereja kan banyak. Justru menurut saya, kalau kita bicara komitmen itu harus spesifik dan narrow dan sempit. Maksud saya begini, bahkan ya saya sarankan, kalau Anda datang ibadah, kalau saya jadi Anda, saya jadi jemaat, saya pasti akan datang di jam yang tepat, jam yang sama. Komitmen saya bukan ke ibadahnya saja, kebaktian. Komitmen saya adalah beribadah di waktu yang tetap, saat teduh, segala sesuatu kalau ada patronnya itu lebih gampang diikuti sampai kita tua. Kalau saya jadi Anda, saya jam 7 pagi ya jam 7 pagi, kalau jam 1 ya jam 1. Saya akan terus ke situ karena saya rasa saya bisa lebih gampang untuk mengikuti arus yang sudah saya ikuti itu. Meskipun setiap ibadah itu gereja yang sama, tapi setiap kebaktian itu komitmen kami sekeluarga. Nah, Eric Liddell ini komitmen. Akhirnya dia berkata sama panitia, saya tidak mau lari pokoknya kalau hari Minggu. Waduh, semua orang berkata, kamu tidak akan dapat medali emas, buat apa kamu latihan begitu? Bagi dia hari Sabat. Saya ke gereja. Ini orang British zaman itu, orang Inggris kan takut akan Tuhan zaman-zaman itu. Keesokan harinya Senin, diadakan perlombaan 400 meter dan itu bukanlah kekuatannya. Justru dia break record. Andai kata hari Minggu dia langgar nuraninya demi menghormati dunia, bukan menghormati Allahnya. Karena itu komitmen hatinya. Kita gak bisa adili, hakimi, karena itu conscience bagi dia itu hati nurani. Dia gak mau lari, pokoknya gak mau lari hari Minggu. Dia Minggu pokoknya ke gereja. Malah justru hari Seninnya, dia menjadi pemegang rekor dunia. Andai kata dia Minggunya lari pun gak tentu medali emas. Mungkin kalau dapat medali emas dia paling jadi juara 1. Tapi Seninnya di titik di dalam produk kelemahannya, bukan unggulan lah minimal. Dia bukan hanya medali emas, tapi dia menjadi pemegang rekor tercepat dan menjadi rekor tertinggi. Rekor dunia. Saya memikirkan waktu saya belajar tentang kehidupan orang ini, saya berkata, wow ya. You just hold on to your conviction. God will wait for you on the other end and reward you handsomely. Saya percaya meskipun orang ini waktu dia setia pada komitmennya, dia mungkin gak lihat ujungnya. Kalau gitu kan namanya motivasi. Tapi karena dia berpegang teguh dan dia menghormati Tuhan, Tuhan menghormati dia dengan world record. Pegang baik-baik. 3 hal ini yang kita harus tangkap tentang budaya sungkan. 1, hari ini kita pelajari akar sungkan ialah takut akan manusia. Dan takut akan manusia adalah jerat. Catat. 2, budaya sungkan ini harus kita patahkan ya. Dengan cara gimana? Tegaslah tanpa pandang bulu jika kebenaran dipertaruhkan. Kalau itu sudah kebenaran, bukan metode, bukan cara, jangan kompromi. Bisa sopan sama orang, saya bisa nolak sopan loh sama orang. Saya gak akan kurang ajar, saya gak akan rude, saya gak akan kasar. So saya gak gitu orangnya. Dalam cara saya membawakan firman pun saya lebih suka dengan cara yang ini preferensi saya lebih suka pakai cara santun. Tapi saya berani loh kalau sama orang, memang saya sudah kebenaran dipertaruhkan, saya pasti akan ngomong jelas. Saya ngomong maaf Pak, tapi gini, sorry ya, tapi saya enggak bisa. Saya akan jelas. Kita bisa sopan. Bukan bendol buri, bendol depan. Tapi sopan. Sorry ya, kayak lohan. No, tidak. Sebab kalau saya berkata tidak sama Anda, kalau itu berarti berkata ya sama Tuhan, saya katakan tidak. Tapi kalau saya berkata ya sama Anda, itu berarti ngomong tidak sama Tuhan, saya tidak akan berani ke situ. Kecuali kalau yang saya katakan ya kepada Anda itu ya pada Tuhan, haleluya. Kita harus berani bendol di depan, tapi sopan. Sorry, no thank you.
Maaf Pak, tapi saya nggak setuju. Maaf ya, tapi saya nggak setuju. Saya bisa aja dipaksa oleh orang berkata bahwa, misalnya, Yesus bukan satu-satunya jalan. Saya nggak mau berdebat, karena berdebat percuma. Apalagi kalau itu meja lingkar dan itu bukan kandang saya. Dan itu adalah undangan orang. Lalu orang berbicara sebanyak-banyaknya, buat apa sih kita berdebat? Berdebat itu percuma. Seperti memberikan mutiara ke mulut babi, dia akan serang kamu. Tapi kalau kita ada di situ dan kita tahu kita nggak setuju dan orang tahu kita anak Tuhan, saya akan berkata, sorry Pak, enggak. Cerai oke enggak? Saya akan berkata, sorry tapi enggak. Kita enggak usah debat. Tapi kita harus tegas kalau itu kebenaran dipertaruhkan. Karena yang kita pertaruhkan adalah kemuliaan Tuhan. Anda harus jadi imam Tuhan. Jadi imam itu ambasadornya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tegaslah tanpa pandang bulu jika kebenaran dipertaruhkan. Sekalipun jikalau itu adalah orangmu sendiri. Kalau itu keluarga sendiri sekalipun. Terakhir, kita harus lebih sungkan dengan Tuhan. Sebab kesetiaan kita adalah, akhirnya adalah kepadanya. Di foto ini sambil. Puji Tuhan, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord, mari kita semua bangkit berdiri. Saya harap keputusan-keputusan Anda mulai hari ini akan benar dan berkenan. Karena Tuhan mau memberkati hidupmu. Dari tahun 2023 tahun depan, saya lebih dini dulu untuk bernubuat untuk tahun yang akan datang. Saya percaya keputusan-keputusan yang berani berdiri teguh pada firman Tuhan, itu yang akan disertai Roh Kudus. Saya percaya hidupmu akan jadi berkat buat orang lain yang percaya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang menuntun kita dalam segala kebenaran. Mulai hari ini jalan dalam takut akan Tuhan, bukan takut akan orang. Biarkan Tuhan memberkati keluar masukmu. Pergilah membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.